Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Din Partner Official. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, menjadi profkol, profesional kolektor, menjadi seorang penagih yang profesional. Siapapun Anda, profesi apapun yang Anda saat ini geluti, Anda bisa menjadi seorang profkol, profesional kolektor. Tentunya dengan langkah dan tahapan yang mudah, sederhana, dan terukur baik secara administratif maupun penanganan secara non-litigasi dan litigasi secara perdata maupun secara pidana. Namun, izinkan saya menyampaikan materi singkat ini, yaitu sebuah alasan bahwa menagih itu mudah. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini Anda bisa menjadi seorang profkol, siapapun Anda. Tentunya dengan terlebih dahulu memahami bahwa menagih itu mudah. Dengan pemahaman bahwa menagih itu mudah, Anda dapat memahaminya secara sederhana bahwa menagih itu mudah. Dari sinilah kemudian kita bisa menjadi seorang penagih yang profesional. Adapun alasan pertama bahwa menagih itu mudah, dalam penagihan sudah ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu sudah tercipta antara penagih dengan yang tertagih, antara kreditur dengan seorang debitur. Ketika Anda hendak menagih, tentunya sudah terjadi tindakan wan prestasi oleh debitur atau tertagih. Berbeda dengan seorang sales atau marketing, ketika dia hendak menjajakan, menjual barangnya, belum terjadi hubungan hukum dengan si calon pembeli. Gitu. Kecuali ketika sudah ada transaksi, baru disitulah ketika dijualnya secara cash, maka sudah selesai, penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menerima barangnya. Selesai sampai di situ secara sederhana. Namun dalam penagihan, ketika Anda hendak menagih, artinya di situ sudah ada hubungan hukum, gitu. Baik hukum itu dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Karena dalam Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 disebutkan perjanjian itu adalah perbuatan yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk mengikatkan dirinya kepada seorang atau orang lainnya. Jadi penekanannya perjanjian berdasarkan hukum perdata adanya perbuatan antara satu atau lebih kepada satu atau lebih orang lainnya. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa perjanjian itu ada perjanjian tertulis, ada perjanjian tidak tertulis. Adanya hubungan hukum ya, adanya pinjam-meminjam walaupun tidak tertulis, secara material telah terjadi hubungan hukum. Bahwa Anda pernah meminjamkan sama fulan ya 500 juta, kemudian pihak tertagih atau pihak debitur ya menerima uang itu, real terjadi hubungan itu. Perbuatan hukum itu ada gitu. Cuma masalahnya tidak ada bukti, kebanyakan ditemukan dalam masyarakat seperti itu yang berakibat pada lemahnya pembuktian. Namun ketika sudah ada bukti ya, maka hal itu dapat ditingkatkan pembuktiannya. Jadi perjanjian disebutkan dalam Undang-Undang KUH Perdata adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang, berlaku asas pacta sunt servanda, bahwa siapapun dia yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, ya, dalam perjanjian mengikatkan dirinya, maka para pihak yang terikat itu harus tunduk terhadap apa yang telah dijanjikannya. Berlaku seperti halnya pada undang-undang. Namun ketika didapat pernyataan, ya pernyataan itu sebagai undang-undang bagi yang membuat pernyataannya. Atau dalam bentuk PO misalkan, purchasing order gitu. Minta barang, kemudian Anda kirimkan barang sesuai yang diminta oleh debitur, kemudian dia wan prestasi, ingkar janji. Hal itu Anda memiliki dasar, gitu, memiliki hubungan hukum. Jadi saya ingin jelaskan bahwa pada prinsipnya dalam penagihan sudah ada hubungan hukum. Itulah yang memudah ketika seorang penagih itu melakukan penagihan. Masalahnya ada bukti atau tidak bukti dalam bentuk perjanjian, pernyataan, ada PO atau lainnya. Kalau tidak ada, ya artinya lemah,
Dan harus diciptakan bukti itu, harus dibuat dengan pertemuan-pertemuan, tuangkan dalam berita acara, buat pernyataan, buat perjanjian, seperti itu, mundur, gitu. Jika memungkinkan, dan itu dilakukan. Sepanjang pihak yang terkait memiliki itikat baik, seyogianya dan sejatinya mereka akan menuruti dan mau melaksanakan upaya pembuktian yang hendak Anda lakukan. Kedua, kenapa menagih itu mudah saya sebut? Alasan kedua, kalau yang tadi disebutkan bahwa ada hubungan hukum, maka yang kedua, bahwa penagih itu adalah pemegang hak, sedangkan tertagih adalah penanggung kewajiban. Jadi, sejatinya kita diam saja, kita adalah penanggung, kita adalah pemegang hak, sedangkan mereka adalah penanggung kewajiban. Mereka memang sejatinya harus membayar dengan ditagih atau tidak ditagih. Cuma dalam hukum perdata ada asas, kalau engkau memberikan pinjaman kepada orang lain, maka tagihlah apabila dia wan prestasi. Karena ada asas berlaku sebaliknya, tidak ada kewajiban membayar hutang sampai kemudian engkau ditagihnya terlebih dahulu. Sebetulnya buat mereka yang memiliki itikat baik tanpa ditagih, kalau memiliki hutang ya harus bayar. Tapi sekali lagi, bahwa dalam penagihan itu Anda hanya bertugas sekedar mengingatkan. Sepanjang para pihak mereka memiliki itikat baik, ketika diingatkan mereka akan menyambutnya. Dan apabila mereka mempunyai aset, mempunyai uang, maka akan membayarnya sepanjang memiliki itikat baik. Ketika tidak memiliki itikat baik, itulah kemudian kita perlu datang, kita perlu mengingatkan, kita perlu melakukan langkah-langkah yang sesuai, yang sepantasnya dilakukan sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaannya, kapan seorang penagih itu menyandang predikat pemegang hak dan seorang tertagih itu menyandang predikat kewajiban? Adalah sejak perbuatan hukum itu terjadi, proses pinjam-meminjam itu terjadi. Saat itulah ada pihak pemberi piutang, dia akan kapan bayar, dan pihak tertagih, ya, debitur menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis bahwa saya akan membayar kurang lebih paling lama 1 bulan, misalkan seperti itu. Jadi kapan hak itu melekat, kewajiban itu melekat para pihak? Sejak perbuatan hukum hutang piutang waktu itu, di hari, di tanggal itu dilakukan. Kemudian apa akibat hukum jika tertagih, ya, atau debitur wan prestasi, dia ingkar, dia gagal atau melakukan kredit macet, tidak melakukan kewajibannya? Apa yang hendak dilakukan? Anda kirim invoice, Anda kirim tagihan, karena perintah dalam KUH Perdata, dalam asas prinsip hukum perdata, seorang yang memberikan pinjaman hendaknya menagih, karena ada asas yang berlaku sebaliknya, gitu. Seorang tidak berhak membayar sampai kemudian ada tagihan. Saya pikir lebih baik kita membayar sebelum ada tagihan itu. Jadi apa akibat hukum apabila debitur atau tertagih itu dia wan prestasi? Kirim invoice. Anda kirim somasi setelah itu. Paling tidak jarak untuk dalam kota 7 hari supaya dianggap patut, layak, dan 14 hari apabila di lain provinsi. Itu sebuah dalam prakteknya disarankan demikian. Apa itu somasi? Somasi itu surat peringatan, perintah untuk membayar, gitu, yang berakibat hukum. Somasi itu sebagai perintah undang-undang yang harus dijalankan agar gugatan wan prestasi yang nantinya kita ajukan, kita daftarkan di pengadilan itu supaya tidak dikatakan gugatan wan prestasi kita sebagai gugatan yang prematur. Agar gugatan kita ini diterima, salah satunya hendaknya didahului dengan somasi. Satu somasi bukanlah somasi. Jadi somasi minimal 2 kali. Teman-teman yang saya banggakan, sekali lagi semangat kita adalah menebar kebajikan agar orang tidak ingkar terhadap janjinya. Bagaimana kita menjadi profkol. Alasan yang ketiga, bahwa sejatinya seorang penagih adalah seorang superior dan tertagih sejatinya adalah inferior. Seorang penagih itu superior, sehingga dia tidak perlu ngamuk, dia tidak perlu dengan
gaya preman atau dengan menunjukkan kelemahan kerendahannya. Cukup datang, tunjukkan bukti-bukti, kalau belum ada ciptakan bukti-bukti, sentuh sisi emosionalnya, moralitasnya sebagai manusia yang berakal budi. Kalau belum ada pembuktian, sampai kemudian ada bukti yang dianggap cukup itu, Anda sudah layak untuk menegaskan kepada tertagi bahwa apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, secara sukarela supaya kewajiban dijalankan, maka Anda perlu sampaikan langkah-langkah yang hendak Anda tempuh. Di antaranya Anda akan mengirimkan somasi dan jalur hukum baik perdata maupun dimungkinkan masuk unsurnya pidana. Pada prinsipnya seorang penagih sekali lagi tidak perlu ngamuk, tidak perlu menciptakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengancam tindak pidana. Bahkan dalam prakteknya biasanya ditemukan seorang tertagih lebih sangar, lebih galak daripada yang menagih. Hal itu lebih baik menurut kami sepanjang pengalaman kami dalam penagihan. Biarkan tertagih itu marah, bila perlu ada upaya-upaya tindakan yang tidak patut yang dia lakukan sehingga alat pembuktian kita akan lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Ketika tertagih ditagih ngamuk, itu artinya dia stres, artinya dia tidak siap dengan kehormatannya, dengan harga dirinya dan lain sebagainya. Artinya kita tinggal menghitung waktu dengan jari bahwa tertagih dengan kondisi emosional demikian akan membayar. Tinggal nanti langkah dan tahapan yang mudah, sederhana, dan terukur dalam penagihan. Demikian 3 alasan bahwa menagih itu mudah, yang sebagai semangat, sebagai motivasi, sekaligus alasan yang mendasar bahwa kita bisa menjadi profkol, profesional kolektor, seorang penagih yang profesional dengan langkah-langkah yang sederhana dan terukur dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.